Good morning, everyone. Welcome to British and American culture class. In today's meeting, we are going to learn about American values. Jadi nilai keamerikaan gitu ya. Apa saja yang identik karena nantinya ketika kita belajar budaya, masing-masing budaya itu memiliki nilai atau apa yang dianggap penting, ya, apa yang identik, apa yang dianggap penting bagi sebuah negara, lalu nantinya yang dianggap penting ini atau nilai ini akan menjadi cara orang dari negara lain untuk mengidentifikasi negara tersebut, gitu ya. Jadi identik terhadap negara tersebut. Tapi sebelum masuk ke nilai-nilai yang menggambarkan Amerika, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu nilai. Nilai di sini bukan nilai seperti nilai ujian ya, bukan berupa score. Bukan berupa grade, tetapi nilai di sini adalah tradisi yang kuat dan budaya yang melekat gitu ya, di mana sekelompok orang dalam satu waktu dan lingkungan itu pegang gitu ya. Jadi mereka meyakini atau menjalankan hidupnya berdasarkan nilai-nilai ini, berdasarkan budaya dan tradisi ini gitu ya. Nah, itu yang disebut nilai. Contohnya kalau di Indonesia itu misalkan kita memegang nilai gotong royong gitu ya, apa-apa dilakukan secara bersama-sama. Itu nilai kita. Lalu juga misalkan kita itu dikenal sebagai negara yang ramah ke orang yang tidak kenal pun orang Indonesia selalu menyapa. Nah, ini yang berakar dari nilai-nilai budaya dan tradisi Indonesia yang akhirnya menjadi dikenal oleh orang dari negara lain, gitu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan nilai Amerika? Nah, nilai keamerikaan adalah hal-hal yang dianggap penting bagi atau oleh orang Amerika. Ya, tetapi nanti karena nilai ini menjadi cara orang dari negara lain mengidentifikasi orang dari suatu negara, nantinya nilai ini dikomodifikasi menjadi komoditi. Komoditi adalah sesuatu yang menjadi uang. Ya, misalkan di Indonesia aslinya gitu ya, Indonesia itu aslinya adalah orang-orang yang ramah, sehingga developer ketika membangun rumah itu nanti ramah dan gotong royong gitu ya, sehingga nanti developer ketika membangun rumah mereka tidak akan membangun pagar yang tinggi, karena kalau pagarnya tinggi berarti sesama tetangga tidak bisa saling berinteraksi, bersosialisasi gitu ya. Nah, itu tidak sejalan dengan nilai orang-orang Indonesia. Nanti berbeda lagi ketika nilai-nilai Amerika dikomodifikasikan atau dijadikan komoditi sebagai sesuatu untuk dijual gitu ya kepada orang Amerika. Karena berbeda budaya, berbeda juga nilainya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke nilai pertama, yang nilai keamerikaan pertama, yaitu the land of opportunity. Jadi ini adalah seperti myth gitu ya, atau mitos. Jadi sama seperti misteri dalam genre sastra, kesusastraan Inggris, mitos itu juga tidak identik dengan hal-hal mistis atau horor atau sesuatu yang berhubungan dengan supranatural atau setan-setanan gitu ya. Mitos di sini adalah sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kenyataan gitu ya, padahal belum tentu itu nyata gitu ya. Nah, salah satu mitos yang ada di Amerika adalah the land of opportunity atau tanah atau lahan kesempatan ya. Jadi orang Amerika itu percaya bahwa daratan Amerika adalah daratan yang penuh dengan kesempatan. Sehingga orang Amerika itu secara umum optimistik gitu ya, tidak pesimis. Kalau teman-teman mungkin yang dari Jogja, yang dari Jawa mungkin pernah mendengar kalau di Gunung Kidul itu ada fenomena namanya pulung gantung. Banyak orang-orang yang kehidupannya sulit gitu ya, atau memiliki keterbatasan dalam hal fisik, kesehatan gitu ya, mereka memilih untuk bunuh diri.
Karena pandangan hidupnya gitu ya bisa jadi, atau banyak juga penelitian yang sudah membuktikan bahwa pandangan hidup dari orang Gunung Kidul itu lebih pesimis pesimistik, sehingga ketika mereka mendapat masalah yang tidak ketemu-ketemu gitu ya jalan keluarnya, seolah-olah tidak ketemu jalan keluarnya, mereka memilih untuk mengakhiri hidup. Nah, itu bisa diartikan bahwa misalkan orang Gunung Kidul itu berjiwanya pesimis gitu ya, berbeda dengan Amerika. Di Amerika itu selalu optimis bahwa ketika ada kesulitan, kesulitan ini akan bisa dipecahkan. Makanya ada quote gitu ya, the light at the end of the tunnel. Pasti ketika kita melewati lorong yang gelap, seberapa panjang pun itu lorongnya, akan ada cahaya, ada secercah cahaya gitu ya yang memandu kita keluar dari kegelapan tersebut gitu ya. Sehingga orang Amerika juga percaya bahwa mereka memiliki potensi yang besar untuk prosperity atau makmur, sejahtera di masa depan gitu ya. Sehingga karena orang Amerika ini optimistik gitu ya, mereka ketika dihadapkan ketika mengambil keputusan, mereka ini cenderung untuk berani mengambil resiko dan mencoba hal-hal baru. Makanya bisnis gitu ya, atau dalam hal inovasi, orang-orang Amerika cenderung lebih terdepan gitu ya. Kenapa? Karena mereka berani mengambil resiko, mereka berani mencoba hal-hal baru, walaupun tidak sedikit juga yang gagal gitu ya. Tapi ketika dari kegagalan itu, karena secara jiwa mereka optimis gitu ya, ketika dihadapkan kegagalan mereka akan mencoba lagi gitu ya. Jadi anggapan ini optimistik, jiwa optimistik, dan berani mengambil resiko, berani mencoba hal baru, ini bisa kita temui di praktik-praktik bisnis orang Amerika dari West Coast sampai East Coast gitu. Jadi dari California sampai New York gitu bisa ditemukan ya. Lalu karena orang Amerika juga menganggap daratan yang mereka tinggali adalah sumber atau terdapat berbagai kesempatan gitu ya di tempat yang mereka tinggali, sehingga mereka juga menjunjung punctuality atau ketepatan waktu. Jadi mereka akan tepat waktu ketika janjian, ketika akan melakukan sesuatu itu harus tepat. Tepat waktu itu dianggap telat ya. So ketika mau menghadiri sebuah acara, you have to go there much earlier. Ketika akan menghadiri sebuah acara, kalian harus, orang Amerika akan datang lebih awal, akan pergi lebih awal sampai di tempat venue gitu ya, di tempat pelaksanaan sebelum waktu pelaksanaan. Karena kalau datang bertepatan dengan waktu pelaksanaan itu artinya akan sudah telat gitu ya. Tetapi punctuality ini atau ketepatan waktu ini bervariasi gitu ya. Biasanya yang Northeast dan US, jadi seperti New York lalu ke bawah ke seperti Washington DC gitu ya. Itu nantinya lebih mengedepankan punctuality dibanding orang-orang West atau South. West itu seperti California, South itu seperti Texas gitu ya, itu lebih relax. Bisa kita lihat dari penggambaran-penggambaran di budaya populer atau di film, di TV series gitu ya. Ini juga sama, deadline ketika dalam bekerja, dalam sekolah gitu ya. Batas waktu pengumpulan sebuah pekerjaan itu mereka anggap serius. Jadi ketika they don't want to miss deadline, tidak seperti mahasiswa atau pekerja-pekerja di Indonesia gitu ya, yang ketika mereka tidak mematok deadline atau batas waktu, sehingga ketika deadline-nya hampir terlewati akan meminta mundur gitu ya. Kalau di sana tidak seperti itu, karena menganggap time is money, waktu adalah uang gitu ya kalau di Amerika. Jadi ketika banyak pekerjaan ya akan dikerjakan secara runut jauh dari deadline-nya gitu ya. Lalu juga hal ini
ketepatan waktu, deadline juga sama dengan suasana bisnis pada umumnya, seperti misalkan dress code. Dress code ini biasanya daerah California, daerah West gitu ya, itu lebih rileks. Seperti kita lihat sekarang terutama ya ketika perusahaan-perusahaan IT atau teknologi seperti kantornya Google itu lebih santai gitu ya di kantornya, bukan berupa kubikel-kubikel lagi tetapi open co-working space, lalu juga di kantornya ada entertainment seperti biliar ya, pool atau foosball. Jadi secara working environment, secara dress code orang-orang West nanti lebih santai. Berbeda dengan orang-orang New York. Kalau di New York misalnya di Times Square, di World Trade Center, atau di Stock Exchange, itu nanti pakaiannya lebih formal. Pasti bisa kita lihat ketika menonton film, kalau settingnya di New York, pasti karakternya atau orang-orang yang berseliweran in the background itu menggunakan jas. Jasnya warna hitam, abu-abu tua, biru tua, gitu ya, berbeda dengan pekerja-pekerja yang di California. Kalaupun memakai jas, biasanya jas-jas yang warna-warna terang seperti warna krem atau kaki, gitu ya. Dan suasana kantornya juga berbeda. Jadi biasanya ketika lunch hour gitu ya, jam makan siang lunch time, biasanya di California lebih panjang gitu ya, sehingga ketika makan siang itu mereka bisa pergi ke restoran karena lebih santai, berbeda dengan di New York. Di New York digambarkan karakter-karakternya misalkan makan siang sambil bekerja gitu ya, atau pergi membeli makan yang walking distance, yang berjalan kaki gitu ya. Ini terdapat perbedaan-perbedaan seperti itu karena balik lagi Amerika negaranya berupa daratan yang luas gitu ya, sama dengan Indonesia, tetapi di Indonesia berbentuk pulau-pulau, banyak lautannya. Kalau di sana purely land, purely daratan gitu ya. Lalu nilai berikutnya adalah life, liberty, and the pursuit of happiness. Nah, nilai ini bahkan tercantum kalau the land of opportunity ini, kalau kita balik, kalau yang tadi ya land of opportunity, kita runut kembali, ini sebenarnya berakar dari pidato atau ceramahnya John Winthrop yang ketika berada di kapal yang membawa imigran Inggris ke Massachusetts, yang City Upon a Hill ya, itu sama sebenarnya. Nilainya berakar dari situ kalau kita ingat di materi pertama. Nah, kalau nilai life, liberty, and the pursuit of happiness ini ada di Proklamasi Kemerdekaan Amerika atau US Declaration of Independence gitu ya. Jadi life, liberty, and pursuit of happiness itu menekankan kepada individualisme sebenarnya gitu ya. Jadi setiap orang itu harus bergantung kepada dirinya sendiri, harus bisa menjaga, memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Self-reliant. Kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Dan ini bukan hanya berlaku ketika kita berpikir terhadap diri kita, tetapi juga biasanya orang Amerika memikirkan hal seperti ini juga kepada orang lain. Gitu ya. Makanya biasanya ketika orang Amerika ketika berinteraksi gitu ya, not as extreme as they think of themselves ya, mereka egois memikirkan diri sendiri saja, tidak, tetapi mereka berpikir bahwa orang lain itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi bahkan bisa jadi kalau kita mencoba membantu memenuhi kebutuhan orang lain itu bisa jadi dianggap menyinggung gitu ya. One of the example, I was a liaison officer during an international conference gitu ya, saya menjadi seperti pemandu gitu ya di sebuah konferensi internasional. At that time
keynote speaker, pembicara kunci atau pembicara utamanya itu dari Colorado. Lalu setelah konferensinya selesai, I was also responsible to take her around the city gitu ya. Jadi saya juga bertanggung jawab untuk mengajak beliau ini jalan-jalan gitu ya. Lalu ketika saya mengajak beliau jalan-jalan, we went to Malioboro, we went to several cafes. Beliau ini adalah profesor, tapi ketika kami memesan makan, membeli barang gitu ya, I pay for what I eat, for what I talk gitu ya. Saya membayar sendiri saya membayar untuk apa yang saya makan, saya bayar untuk apa yang saya beli gitu ya. Walaupun at the time I was still a student and she was a professor. Beliau profesor, saya mahasiswa, tetapi still gitu ya. Saya harus membayar makanan dan apa yang saya beli itu sendiri. Jadi bukan berarti dia pelit, tetapi memang mindset-nya atau cara berpikirnya yang berakar dari nilai di mana dia tinggal dan tumbuh, gitu ya, memang seperti itu. Gitu. Ini juga nantinya berdampak kepada anak-anak, gitu ya. Anak-anak di Amerika itu biasanya cenderung ketika sudah lulus SMA, graduating high school gitu ya, mereka akan memilih untuk pindah atau keluar dari rumah orang tuanya. Jadi walaupun tidak kuliah gitu ya, mereka akan bekerja, pindah kota ataupun pindah rumah. Walaupun berada di satu rumah yang sama, biasanya tidak berada dalam satu atap, biasanya berupa pavilion kalau orang kaya gitu ya, biasanya masih satu area, tetapi karena ini sudah remaja, mereka gengsi kalau tinggal satu atap dengan keluarga gitu ya, dengan orang tua. Lalu kalaupun tinggal satu atap, biasanya memilih untuk tinggal in the basement karena terpisah gitu ya dari kehidupan sehari-hari orang tuanya. Biasanya seperti itu. Lalu ini juga berhubungan dengan privacy karena orang Amerika itu sangat individualis gitu ya. Jadi mereka bukan mementingkan diri sendiri, tapi berpikir bahwa orang lain bisa memenuhi kepentingan mereka sendiri, gitu ya. There's slight differences sebenarnya di situ. Jadi mereka juga menjaga privasi walaupun sama-sama satu keluarga, gitu ya. Jadi kalau ada orang tua yang ketika anaknya sudah remaja, sudah dewasa, terutama sudah dewasa gitu ya, yang adult, sudah lulus SMA, ketika orang tuanya ini masih ikut campur urusan anak-anaknya, mereka akan cenderung untuk meddling gitu ya. Jadi terlalu ikut campur, dan ini dianggap tidak biasa untuk orang sana gitu ya. Sehingga ini juga nanti berhubungannya juga dengan orang tua yang nantinya ketika anak ini sudah SMA, mereka menganggap bahwa anaknya ini sudah bisa bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ketika bisa bekerja ya sudah, mereka tidak akan disupport lagi gitu ya hubungannya masalah keuangan misalkan gitu ya. Ketika sudah lulus SMA ya sudah, you fulfill your need yourself, kalian penuhi kebutuhanmu sendiri. Lalu nilai yang lain yang berikutnya adalah all men are created equal. Ini juga sama. Nilai ini ada di US Declaration of Independence. Jadi semua manusia diciptakan sama. Nah, ini sempat saya singgung sepertinya gitu ya. Nilai ini mirip dengan dalam Islam gitu ya, dalam Al-Quran. Jadi semua manusia diciptakan sama, yang berbeda hanya amal dan ibadahnya. Tetapi kalau di Amerika, semua manusia diciptakan sama, yang membedakan adalah tingkat kerja kerasnya. Ya, jadi semua manusia itu harus memiliki kesempatan yang sama. Walaupun seperti ketika kita membahas isu gender dan perempuan gitu ya, perempuan terutama itu tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Artinya ketika bekerja gitu ya, posisi perempuan selalu lebih rendah, ataupun ketika bekerja di satu posisi yang sama, gaji perempuan lebih rendah gitu ya. Jadi sebenarnya equal opportunity atau equal yang nanti berimbas ke equal pay juga sebenarnya belum
tentu terpenuhi gitu ya, belum tentu ada pada prakteknya di Amerika gitu ya. Tetapi idealnya gitu semua orang apapun latar belakang keluarganya gitu ya, family background, latar belakang etnisnya, ekonominya, semua harus memiliki kesempatan yang sama. Kalau misalkan anak-anak itu harus bisa bersekolah di manapun yang mereka ingin selama mereka memenuhi kualifikasi atau requirement gitu ya. Lalu ketika bekerja, makanya sekarang harus inklusif. Perusahaan, government agents gitu ya, seperti PNS itu juga harus inklusif, di mana orang-orang yang berkebutuhan khusus pun harus diakomodasi, diberikan slot gitu ya. Ini seperti di Indonesia juga sudah ke arah sana ya untuk di PNS itu. Tetapi memang kalau di Amerika sendiri, it's not always like that gitu ya. Perempuan dan laki-laki bukan hanya dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, bisa jadi diperlakukan secara berbeda gitu ya. Kalau misalkan antar partner bisnis gitu ya, ketika bertemu dengan partner bisnis yang laki-laki, mereka akan lebih misalkan bekerja atau berkolaborasi dengan lancar. Tapi ketika dengan perempuan akan seperti merendahkan gitu ya, misalkan itu yang berbeda. Lalu juga semua manusia diciptakan sama, itu juga artiannya di mata hukum gitu ya. Kalau di Amerika nanti disediakan legal counsel yang dari pemerintah, jadi free of charge gitu ya, gratis. Di Indonesia pun sepertinya ada sih, tetapi balik lagi nanti kualitas dari lawyernya gitu ya. Kalau lawyer yang gratis ya bisa kita perkirakan seperti apa gitu ya ketika mereka membela kita di pengadilan. Makanya banyak nanti kasus ketika orang yang tidak mampu lalu diberikan kuasa hukum yang gratis, nanti kuasa hukumnya akan menganjurkan si orang ini gitu ya, tersangka atau terdakwa ini, untuk mengaku saja kalau mereka bersalah, sehingga nanti hukumannya itu direndahkan gitu ya. Ini jadi karena mereka tidak mau untuk membela mati-matian si tersangka atau terdakwa ini. Jadi di situ agak sedikit perbedaan gitu ya. Walaupun gratis dan semua bisa diwakili di mata hukum dengan sama, tetapi tetap pada praktiknya tidak seideal itu gitu ya. Lalu berikutnya work ethic, etos kerja gitu ya. Ini juga termasuk ke dalam nilai. Jadi yang tadi pursuit of happiness gitu ya, ini sebenarnya pursuit of happiness tadi ada di UUD, tetapi ini sebenarnya mengakar dari nilai-nilai Protestan, agama Protestan ya. Protestan itu dalam ajarannya ada kalau orang itu harus bekerja sehingga mereka bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Ya, nah ini nantinya berpengaruh kepada etos kerja orang Amerika. Orang Amerika harus bekerja sebanyak mungkin gitu ya, mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Tujuannya idealnya sebenarnya untuk membantu saudara atau pemeluk Protestan yang lain yang membutuhkan gitu. Tetapi pada idealnya, pada prakteknya mereka bekerja ya untuk memperkaya diri sendiri gitu ya. Ini berpengaruh kepada etos kerja mereka yang sering dianggap Amerika ini gitu ya oleh orang-orang di negara lain sebagai workaholic atau live to work. Jadi mereka hidup untuk bekerja, bukan bekerja untuk hidup. That's different ya. Kalau kita bekerja untuk hidup, kita kerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Kalau kita hidup untuk bekerja, ya sudah, hari-harinya, waktunya dihabiskan untuk bekerja saja ya. Ini yang akan berbeda. Jadi orang Amerika dianggap work oriented, berorientasi terhadap pekerjaan. Jadi sering terlihat sibuk atau misalkan selalu repot, ada aja yang dikerjain gitu ya. Nggak ada, kayak seperti tidak ada rehatnya gitu ya. Misalkan orang bekerja office hour 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5,
Monday to Friday, tetapi nanti on the weekend, Saturday and Sunday mereka punya pekerjaan lain, pekerjaan sampingan seperti itu. Jadi sering dia karena ini juga mengakar kepada nilai. Jadi orang Amerika itu mereka mengidentifikasi diri mereka berdasarkan pekerjaannya gitu ya. Jadi pekerjaan saya apa, ya sudah, identitas saya tuh itu pekerjaan saya, ya, seperti itu. Ini berbeda dengan di negara-negara lain gitu ya, yang orangnya lebih rileks. Contohnya misalkan di negara-negara Skandinavian, karena mereka itu sistem negaranya berbeda gitu ya. Kalau di sana kan dari pekerjaan gaji itu bisa dipotong sampai 40% karena nantinya untuk healthcare, untuk kesehatan, untuk pendidikan gitu ya, untuk legal system. Jadi di negara-negara Skandinavian itu sekolahnya gratis, penjaranya bagus gitu ya, kesehatan juga gratis. Nah itu lebih mempengaruhi gaya hidup, gaya bekerja orang-orangnya juga gitu ya. Nah kalau di Amerika nanti laki-laki atau perempuan yang work at home, jadi mengurusi pekerjaan rumah disebutnya homemakers gitu ya. Jadi kalau laki-laki, suami biasanya disebut house husband. Jadi nanti laki-lakinya yang suaminya yang mengantar anak ke sekolah, yang membereskan, memasak di rumah gitu ya. Sedangkan yang bekerjanya disebut nanti breadwinner. Dan ini makin ke sini sudah tidak ada stigma gitu ya, mau laki-laki yang bekerja ataupun perempuan yang bekerja, laki-laki yang bekerja, perempuan yang di rumah, ataupun perempuan yang bekerja, laki-laki yang di rumah mengurus anak dan lain-lain. Itu sudah tidak ada stigma seperti di kita gitu ya. Jadi sudah lebih open minded gitu ya. Lalu nilai berikutnya adalah competition, karena berakar dari work hard itu tadi gitu ya. Jadi orang Amerika itu harus kerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan agar bisa membantu orang lain idealnya gitu ya. Sehingga orang Amerika menjadi kompetitif di, kalau ketika masih anak-anak, di pendidikan, di sekolah itu kompetitif, harus menjadi the star of the class, harus menjadi juara pertama. Nantinya ketika bekerja kompetitif juga dengan rekan kerjanya. Makanya misalkan ada seperti sikut-sikutan gitu ya, who can advance their position, their career. Siapa yang bisa menaikkan posisi mereka secepat mungkin gitu ya. Nanti itu yang dianggap hebat atau keren. Nah, ini juga nantinya berimbas kepada anggapan negatif kalau orang Amerika itu bootlicker atau suck up gitu ya. Jadi suka menjilat atasan agar menjadi karyawan favorit, sehingga kalau ada apa-apa, kalau ada posisi jabatan kosong, nanti mereka yang diangkat gitu ya. Dan ini bisa terlihat misalkan saya kemarin baru nonton holiday movie yang main Lucy Hale, saya lupa judulnya apa, The Hating Game kalau nggak salah. Jadi perusahaan buku, percetakan buku gitu ya, merger dari dua perusahaan menjadi satu, lalu masing-masing atasan dari perusahaan yang bersatu tersebut memiliki karyawan favorit gitu ya, sehingga ketika ada posisi kosong, masing-masing atasan ini nanti akan mencoba agar karyawan favorit dia yang mendapat posisi tersebut. Dan itu bisa kita lihat bagaimana cara mereka mencoba advance their career, atau bagaimana atasan mereka ini memperlakukan karyawan favoritnya itu seperti apa. Itu bisa kita lihat dari situ. Judul filmnya Hating Game. Nah, kompetisi ini juga bisa kita lihat dari misalkan di pertandingan olahraga. Bisa kita lihat Serena Williams itu, she's very passionate gitu ya, ketika wasit memberikan dia sebuah peringatan gitu ya di lapangan, dia bisa sampai marah gitu ya, sampai karena dia pemain tenis, raket dia itu dia pukulkan ke tanah gitu ya sampai bengkok.
Di situ bisa kita lihat betapa kompetitifnya orang Amerika. Bisa kita lihat juga dari atlet-atlet yang akan bertanding di Olimpiade, gitu ya. Mereka akan berlatih mati-matian, gitu ya. Dan ketika tidak lolos karena satu dan lain hal, padahal mereka sudah berusaha dan merasa diri mereka itu qualified, nanti mereka akan misalkan protes, gitu ya. Banyak sekali contoh-contoh kasus seperti itu. Nah, dari jiwa kompetitif orang Amerika ini nantinya aktivitas orang-orang Amerika juga berkutat seputar pekerjaannya, dan ini akan mempengaruhi aktivitas mereka, gitu. Jadi ketika mengatur jadwal harian itu nanti akan berputar pada hal di mana dia yang merasa kompetitif, misalkan di bidang olahraga, di bidang musik, di bidang pelajaran, gitu ya. Nanti di situ mereka akan push themselves atau kegiatan hari-harinya berpusat di situ, berputar di situ, ya. Lalu nilai berikutnya adalah American Dream. Ini juga sebenarnya berakar dari yang all men are created equal. Jadi semua orang diciptakan sama. Dan setiap orang itu harus bekerja keras. Kalau mereka bekerja keras, mereka bisa meningkatkan status sosial mereka. Jadi social mobility. Kemarin sudah pernah kita bahas, Margareta juga sudah bertanya. Ada, kalau dalam cerita itu stereotipnya adalah rags to riches. Jadi di awal cerita ini ada satu karakter yang berasal dari keluarga miskin, latar belakang keluarganya itu bukan orang kaya, tetapi nanti seiring dia tumbuh dewasa, di akhir cerita mereka akan menjadi kaya, memiliki kekayaan. Nah, ini disebut American Dream. Dan ini semua orang diberikan harapan, gitu ya, bahwa mereka bisa mencapai hal ini. Jadi ini juga berasal dari imigran, gitu ya, karena imigran ketika mereka pindah dari negara asalnya ke Amerika itu mereka tidak punya apa-apa, tidak bisa membawa apa-apa. Bahkan mereka pindah itu untuk mencari kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ya, nah ini yang menjadi nilai sampai sekarang American Dream, dan ini banyak sekali menjadi topik-topik di karya sastra, di film, gitu ya, seperti Great Gatsby dan lain-lain. Tetapi tidak sedikit juga yang gagal dalam mencapai American Dream, dan biasanya ketika gagal menjadi American Dream, yang tadinya orang Amerika ini optimistik akan menjadi pesimistik. Jadi banyak yang seperti misalkan Of Mice and Men karyanya John Steinbeck, itu nanti karakternya in the end commit suicide, gitu ya, membunuh dirinya sendiri karena dia tidak berhasil menggapai American Dream ini, gitu. Tetapi walaupun, gitu ya, sebenarnya semua orang diciptakan sama, kalau mau bekerja keras bisa sukses, tapi tetap saja ada underlying factor, gitu ya, ada faktor yang membawahi kalau sebenarnya orang yang bisa sukses itu juga yang berasal dari keluarga berasal dari keluarga sukses juga, gitu ya. Misalkan kemarin saya beri contoh Kylie Jenner, dia bisa membangun perusahaan kosmetiknya karena dia berasal dari keluarga yang kaya, jadi dia punya modal, gitu aja. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita temui di tokoh-tokoh yang dianggap sebagai icon atau figur-figur yang berhasil menggapai American Dream. Jadi sebenarnya, gitu ya. Lalu berikutnya consumerism, karena semua orang Amerika dinilainya, gitu ya, dianggap sebagai semua manusia itu diciptakan sama dan mereka itu mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses kalau mereka mau bekerja keras. Padahal sebenarnya idealnya dari ajaran Protestan mereka itu harus sukses agar bisa membantu sesamanya yang membutuhkan, tetapi pada praktiknya, gitu ya, orang yang sukses ini nantinya menjadi konsumerisme. Kenapa? Karena nantinya mereka mencoba menunjukkan kesuksesannya melalui hal-hal yang materialistik, melalui barang-barang, misalkan rumahnya ya harus bagus, harus sebesar mungkin, harus seperti mansion. Di Amerika itu tidak ada palace, tetapi banyak mansion. Ini yang nantinya konsumerisme, dan konsumerisme ini juga seperti penyakit menular, gitu ya, ketika
melihat tetangga atau teman lain sukses, mampu membeli barang-barang mewah, barang-barang mahal, besar kemungkinan kita juga menjadi tertarik untuk untuk ingin memiliki barang-barang mahal dan mewah tersebut. Kalau satu film yang menggambarkan hal ini itu judulnya Keeping Up with the Joneses. Jadi The Joneses ini merupakan keluarga bohongan, padahal dari ibu, bapak, dan dua anaknya ini sebenarnya bukan keluarga, they are stranger, mereka orang asing yang dibayar sebuah perusahaan untuk pura-pura menjadi keluarga, dan mereka ini seperti endorsing gitu ya, seperti influencer, mereka